Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya Jumanto dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 dari Prodi Manajemen akan menyampaikan ujian akhir semester genap tahun ajaran 2025/2026 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Joko Suharyanto, SEMM, JPUD. Judul penyampaian adalah Kesejahteraan Buruh dan Ancaman Badai PHK Pekerja. Beberapa agenda penyampaian, yang pertama dari rumusan masalah, kedua analisis teori etika bisnis, yang ketiga rekomendasi dan implikasi praktis, dan yang terakhir penutup atau kesimpulan. Potret badai PHK di Indonesia, di mana yang pertama dari faktor pendorong PHK massal, adanya tekanan di politik global yang memicu lonjakan biaya energi dan bahan baku impor, misalkan dari beruntun awal dari COVID-19, terus adanya perang Rusia-Ukraina, berlanjut lagi perang Amerika dan Iran. Ini merupakan salah satu pemicu dari tekanan geopolitik global. Ditambah lagi lonjakan inflasi dan pelemahan daya beli masyarakat. Sektor padat karya seperti manufaktur dan plastik berada dalam fase yang bertahan. Selanjutnya dari ancaman terhadap buruh itu sendiri, yaitu adanya gelombang efisiensi tenaga kerja yang mengancam pada kepastian penghidupan puluhan ribu buruh, sehingga berisiko terhadap pengangguran, memaksa sebagian besar angkatan kerja bermigrasi ke sektor informal yang minim akan jaminan sosial. Hal ini menjadi dilema bisnis versus hak pekerja, di mana terjadi keberlangsungan usaha yang dilematis. Pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit antara memangkas biaya operasional ataupun menghadapi keberangkutan akibat lonjakan biaya operasional. Yang kedua, adanya status pekerja sebagai stakeholder, di mana buruh bukan sekedar angka variabel biaya, melainkan mitra strategis pencipta nilai dalam bisnis itu sendiri. Dan keseimbangan etis, di mana tanggung jawab manusia sebagai perusahaan mencaratkan pencarian sumber yang berimbang dengan meminimalkan kerugian. Dari data yang diperoleh dari pemberitaan CNN bahwa proporsi sektor informal adalah 59,4%, sehingga ini terjadi kerentanan struktur pada tenaga kerja. Badai PHK yang berlanjut berisiko mendorong lebih dari banyak buruh terlempar ke sektor informal, mencapai lebih dari 87,7 juta jiwa. Dan ini secara etika bisnis, perusahaan bertanggung jawab memperhitungkan eksternalitas sosial ini dengan berupaya keras mencegah tindakan PHK sebagai langkah pertama. Adapun teori etika yang dapat dilakukan ataupun bersumber pada deontologi Kantian, di mana manusia wajib diperlakukan sebagai tujuan daripada dirinya sendiri, bukan sekedar alat produksi, sehingga menolak eksploitasi dan PHK sepihak atas dasar martabat manusia. Selain itu, pilar etika pengelolaan PHK itu sendiri juga harus berdasarkan pada transparansi keadilan, di mana membuka kondisi keuangan perusahaan secara jujur kepada pekerja sebelum mengambil keputusan
untuk melakukan efisiensi tenaga kerja. Selanjutnya juga perlu dilakukan pemenuhan hak legal dengan memberikan uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak penggantian sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa adanya manipulasi. Serta dilakukan pendampingan transisi, yaitu menyediakan program outplacement seperti pelatihan ataupun reskilling, serta rujukan karir untuk membantu pekerja terhadap dampak pasca PHK. Kerangka tata kelola etis yang dapat dilakukan berkaitan dengan PHK. Yang pertama itu ethical compensation model, di mana formulasi struktur pengupahan berbasis indeks biaya hidup lokal real yang tentunya dilakukan penyesuaian terhadap produktivitas melampaui standar legalitas UMR semata. Yang kedua, adanya responsible restructuring dengan penerapan protokol PHK yang etis tentunya tanpa transparansi kondisi finansial, program pemulihan keterampilan atau reskilling, dan layanan transisi kerja. Dan institutionalized bipartite, bahwasanya penguatan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama sebagai instrumen untuk kedaulatan serta pemenuhan hak dan kewajiban secara manusiawi. Kebebasan berserikat dan etika, di mana harus melakukan penghormatan hak berserikat pekerja. Manajemen wajib menjamin kebebasan buruh untuk berserikat tanpa intimidasi dan melakukan dialog bipartit yang jujur, membuka ruang negosiasi berimbang antara pimpinan perusahaan dan perwakilan buruh untuk merumuskan langkah efisiensi bersama. Selanjutnya dilakukan pencarian kesepakatan bersama sehingga mengutamakan negosiasi atau win-win solution sehingga tercapai titik temu tanpa memaksakan kehendak sepihak dari manajemen. Serta dilakukan kepatuhan regulasi sesuai dengan ketenaga kerjaan. Hal ini menjadikan regulasi pemerintah sebagai standar etika minimal dan tanpa berlaku secara formalitas semata. Adapun rekomendasi dan implikasi praktis yang dapat dilakukan berdasarkan formulasi tata kelola ketenaga kerjaan berbasis etika. Yang pertama, dapat melalui efisiensi alternatif sebelum PHK, di mana pemangkasan biaya manajemen, pengurangan fasilitas dan insentif level eksekutif sebelum memotong gaji atau merumahkan staf yang dasar atau operator misalkan. Selanjutnya, reskilling dan rotasi, di mana melakukan pelatihan ulang keterampilan pekerja untuk diintegrasikan ke divisi usaha yang masih memiliki proyeksi pertumbuhan. Dan selanjutnya, pengurangan jam kerja, hal ini dengan melakukan skema pembagian kerja atau work sharing, atau pengurangan jam kerja sementara yang disepakati demi mencegah PHK. Selain itu juga dapat melakukan pendekatan dengan perbandingan PHK, di mana terdapat 4 parameter etika. Yang pertama, proses komunikasi, dilakukan pendekatan transaksional, adapun pendekatan etis atau berkelanjutan. Proses komunikasi kalau dilakukan secara pendekatan transaksional itu sepihak, sedangkan pendekatan etis dilakukan dialog bipartit. Pemenuhan hak untuk pendekatan transaksional memotong pesangon atau menunda gaji, namun pada pendekatan etis dengan memenuhi kewajiban sesuai hukum dan adil. Selanjutnya, penanganan pekerja dilakukan pemberhentian tanpa pendampingan pada pendekatan transaksional, namun pada pendekatan secara etis memberikan skema pelatihan dan transisi. Dan selanjutnya, untuk
parameter yang etis dampak reputasi. Pada pendekatan transaksional itu dilakukan boikot atau konflik industrial sehingga akan menimbulkan citra buruk, sedangkan pendekatan etis dan berkelanjutan akan menimbulkan kepercayaan publik dan akan membantu dalam branding perusahaan yang lebih baik tentunya. Dan analisis implikasi stakeholder dari dampak organisasional dapat meningkatkan skor ESG, environment, social, dan government. Ini memperkuat employer branding serta menekan risiko litigasi hubungan industrial. Dampak terhadap konsumen dan pasar dapat merespon peningkatan tren ethical consumerism. Pelanggaran hak pekerja memicu pemboikotan produk dan penurunan reputasi pasar. Sedangkan dampak makro secara sosial itu mendukung pencapaian SDGs, tujuan work dan economic growth, hingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Dari pemaparan di muka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis bukan sekedar wacana moral normatif, melainkan keharusan strategis demi keberlanjutan organisasi dan keadilan sosial. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.